Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Ngengat adalah serangga yang termasuk dalam ordo Lepidoptera, bersama dengan kupu-kupu, tetapi memiliki karakteristik yang membedakannya. Sebagian besar ngengat aktif pada malam hari, nokturnal, dan memiliki warna tubuh yang lebih gelap atau kusam, yang membantunya berkamuflase dari pemangsa. Serangga ini ditemukan di hampir semua ekosistem di dunia, dari hutan hujan hingga gurun. Selain berperan sebagai penyerbuk tanaman, ngengat juga menjadi bagian penting dalam rantai makanan sebagai sumber nutrisi bagi burung, kelelawar, dan serangga lainnya. Meskipun sering dianggap sebagai hama karena beberapa spesies dapat merusak pakaian atau tanaman, ngengat sebenarnya memiliki keunikan luar biasa dan kontribusi ekologis yang penting. Ngengat, serangga nokturnal dengan peran penting dalam ekosistem. Ngengat adalah serangga yang termasuk dalam ordo Lepidoptera, yang sama dengan kupu-kupu. Meskipun sering dianggap kurang menarik dibandingkan kupu-kupu, ngengat memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi morfologi, perilaku, maupun perannya dalam ekosistem. Ngengat dapat ditemukan hampir di seluruh dunia, mulai dari hutan hujan tropis hingga daerah kutub. Beberapa spesies memiliki corak yang mencolok, sementara yang lain memiliki warna kusam yang membantunya berkamuflase. 1. Klasifikasi dan taksonomi. Ngengat termasuk dalam keluarga besar Lepidoptera, yang terdiri dari lebih dari 160.000 spesies yang telah diidentifikasi, dengan kemungkinan masih banyak yang belum ditemukan. Berikut adalah klasifikasinya. Kerajaan, Animalia. Filum, Arthropoda. Kelas, Insecta. Ordo, Lepidoptera. Subordo, Heterocera, digunakan secara tidak resmi untuk membedakan ngengat dari kupu-kupu. 2. Ciri-ciri fisik dan anatomi. Ukuran dan bentuk. Ngengat memiliki berbagai ukuran, dari yang sangat kecil dengan panjang sayap hanya beberapa milimeter, hingga ngengat raksasa seperti Atlas moth, Attachus atlas, yang memiliki lebar sayap hingga 30 cm. Bentuk tubuh ngengat umumnya lebih gemuk dan berbulu dibandingkan kupu-kupu, dengan antena yang lebih sederhana dan tanpa ujung yang mengembang. Warna dan pola sayap. Sebagian besar ngengat memiliki warna kusam atau gelap, yang membantunya berkamuflase di lingkungan sekitar. Beberapa spesies, seperti ngengat luna, Actias luna, dan ngengat macan, Arctinae, memiliki warna cerah dan pola menarik sebagai bentuk peringatan terhadap predator. Antenanya berbeda dari kupu-kupu. Antena ngengat umumnya berbentuk lurus, berbulu, atau seperti sisir, sedangkan antena kupu-kupu berbentuk tipis dengan ujung membulat. Antena ini membantu ngengat dalam mendeteksi bau, terutama feromon dari pasangan potensial. 3. Siklus hidup ngengat. Seperti kupu-kupu, ngengat mengalami metamorfosis sempurna dalam 4 tahap. Telur diletakkan di permukaan daun atau batang tanaman. Larva, ulat, tahap ini adalah yang paling lama, di mana ulat memakan dedaunan dan tumbuh dengan cepat. Beberapa spesies menjadi hama tanaman karena memakan daun atau serat alami. Pupa, kepompong kokon, ulat membungkus dirinya dalam kokon sebelum bermetamorfosis menjadi ngengat dewasa. Imago, ngengat dewasa. Setelah keluar dari kepompong, ngengat siap untuk berkembang biak dan sering memiliki umur pendek, hanya beberapa hari hingga beberapa minggu. 4. Perilaku dan kebiasaan hidup. Ngengat lebih sering aktif di malam hari. Sebagian besar ngengat adalah nokturnal, artinya mereka lebih aktif pada malam hari. Namun, ada beberapa spesies yang aktif di siang hari, seperti ngengat kolibri, Macroglossum stellatarum, yang sering disangka sebagai burung kolibri karena cara terbangnya yang cepat. Tertarik pada cahaya, fenomena fototaksis. Ngengat terkenal dengan kebiasaannya yang tertarik pada cahaya, seperti lampu jalan atau lampu rumah. Fenomena ini disebut fototaksis positif, tetapi penyebab pastinya masih menjadi misteri. Salah satu teori adalah bahwa ngengat menggunakan cahaya alami seperti bulan untuk navigasi, tetapi lampu buatan membuat mereka bingung. Memainkan peran penting dalam penyerbukan. Meskipun kupu-kupu sering dianggap sebagai penyerbuk utama, ngengat juga memiliki peran besar dalam membantu penyerbukan berbagai tanaman, terutama yang mekar di malam hari seperti bunga wijaya kusuma dan beberapa spesies anggrek. 5. Habitat dan persebaran. Ngengat bisa ditemukan hampir di semua lingkungan, dari hutan tropis, padang rumput, gurun, hingga daerah pegunungan. Setiap spesies memiliki habitat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan makanan dan lingkungan tempat mereka berkembang biak. Beberapa habitat ngengat. Hutan hujan tropis, rumah bagi berbagai spesies besar seperti Atlas moth.
Gurun, beberapa spesies dapat bertahan dalam kondisi ekstrim dengan hidup sebagai larva di bawah tanah. Daerah perkotaan banyak ngengat yang hidup di lingkungan manusia, terutama spesies yang memakan kain atau produk organik lainnya. 6 jenis ngengat yang terkenal. Ngengat atlas, Attachus atlas. Salah satu spesies ngengat terbesar di dunia. Dikenal dengan sayapnya yang menyerupai kepala ular untuk menakut-nakuti predator. Ngengat luna, Actias luna. Berwarna hijau cerah dengan ekor panjang di sayapnya. Hidup hanya selama sekitar seminggu setelah keluar dari kepompong. Ngengat harimau, Arctia caja. Memiliki warna mencolok dengan corak hitam dan putih pada sayap depan serta merah pada sayap belakang. Menghasilkan zat kimia yang dapat mengusir predator. Ngengat kolibri, Macroglossum stellatarum. Bisa melayang di udara seperti burung kolibri saat menghisap nektar bunga. Terbang sangat cepat dan aktif di siang hari. 7. Ngengat sebagai hama dan manfaatnya. Dampak negatif, ngengat sebagai hama. Beberapa spesies ngengat dianggap hama karena larvanya dapat merusak tanaman atau bahan tekstil. Ngengat pakaian, Tineola biseliella, larvanya memakan wol, kapas, dan kain alami lainnya. Ngengat penggerak tanaman merusak hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kapas. Manfaat ngengat dalam ekosistem. Sebagai penyerbuk tanaman, beberapa tanaman bergantung pada ngengat untuk penyerbukan. Sebagai sumber makanan bagi predator lain, burung, kelelawar, dan reptil menjadikan ngengat sebagai sumber makanan utama. Mengendalikan populasi tanaman tertentu, beberapa larva ngengat membantu mengontrol pertumbuhan tanaman yang berlebihan di ekosistem tertentu. 10 fakta unik tentang ngengat kupu-kupu kilauan. Ada lebih dari 160.000 spesies ngengat. Ngengat memiliki jumlah spesies yang jauh lebih banyak dibandingkan kupu-kupu. Bahkan, sekitar 90% dari semua Lepidoptera adalah ngengat, sementara kupu-kupu hanya mencakup sekitar 10%. Beberapa ngengat tidak memiliki mulut. Spesies seperti Atlas moth, Attachus atlas, dan Luna moth, Actias luna, tidak memiliki mulut saat dewasa. Mereka hanya hidup selama beberapa hari setelah keluar dari kepompong, bertahan dengan energi yang mereka simpan selama fase larva. Atlas moth memiliki sayap terbesar di dunia. Ngengat atlas, Attachus atlas, adalah salah satu serangga terbesar di dunia dengan lebar sayap hingga 30 cm. Menariknya, ujung sayapnya menyerupai kepala ular sebagai bentuk pertahanan dari predator. Ngengat bisa mendengar kelelawar. Beberapa ngengat, seperti ngengat harimau, Arctinae, memiliki organ pendengaran yang bisa mendeteksi sonar kelelawar. Jika mereka mendengar kelelawar mendekat, mereka akan langsung melakukan manuver menghindar atau bahkan mengeluarkan suara ultrasonik untuk membingungkan pemangsa. Tidak semua ngengat aktif di malam hari. Meskipun kebanyakan ngengat adalah nokturnal, ada beberapa spesies yang aktif di siang hari, seperti ngengat kolibri, Macroglossum stellatarum, yang sering dikira burung kolibri karena cara terbangnya yang cepat saat menghisap nektar bunga. Beberapa ngengat bisa beracun. Ngengat Lonomia obliqua dari Amerika Selatan memiliki larva yang sangat beracun dan bisa menyebabkan kematian pada manusia jika tersentuh. Ngengat dari famili Arctidae mampu menyerap racun dari tanaman yang mereka makan dan menyimpannya untuk melindungi diri dari predator. Ngengat bisa bertahan di cuaca ekstrim. Ada ngengat yang hidup di kondisi ekstrim seperti kutub dan gurun. Misalnya, ngengat Antartika, Pringleophaga marioni, adalah satu-satunya serangga yang dapat bertahan hidup di lingkungan kutub dengan suhu beku selama berbulan-bulan. Beberapa ngengat bisa menyerupai daun atau kulit pohon. Ngengat seperti ngengat daun mati, Kallima inachus, memiliki kamuflase luar biasa yang menyerupai daun kering, membuatnya hampir tidak terlihat saat bertengger di pepohonan. Ngengat memiliki antena unik. Antena ngengat biasanya berbentuk seperti sisir atau berbulu, berbeda dengan kupu-kupu yang memiliki antena tipis dengan ujung membulat. Fungsi antena ini adalah untuk mendeteksi feromon, zat kimia yang digunakan ngengat untuk menemukan pasangan dari jarak jauh. Ngengat adalah penyerbuk yang efisien. Beberapa tanaman hanya bisa diserbuki oleh ngengat, terutama bunga yang mekar di malam hari seperti bunga wijaya kusuma dan beberapa jenis anggrek. Ngengat membantu menyebarkan serbuk sari dan menjaga keseimbangan ekosistem. Mitos dan kepercayaan tentang ngengat kupu-kupu kilauan. Ngengat bukan hanya serangga biasa, tetapi juga memiliki berbagai mitos dan kepercayaan di berbagai budaya di seluruh dunia. Beberapa menganggapnya sebagai pertanda keberuntungan, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol kematian atau roh leluhur. Berikut beberapa mitos populer tentang ngengat. 1. Ngengat sebagai simbol kematian dan kesialan.
Di banyak budaya, terutama di Amerika Latin dan Eropa, ngengat yang masuk ke dalam rumah dianggap sebagai pertanda buruk, seperti kematian atau musibah yang akan datang. Ngengat tengkorak, Acherontia atropos, yang memiliki pola menyerupai tengkorak di punggungnya, sering dikaitkan dengan kematian dan mistisisme. Mitos ini semakin populer setelah ngengat ini muncul dalam film horor The Silence of the Lambs. Di beberapa daerah di Meksiko, jika seekor ngengat hitam besar, dikenal sebagai Mariposa de la Muerte, masuk ke rumah, dipercaya bahwa seseorang dalam rumah itu akan meninggal. 2. Ngengat sebagai roh leluhur atau arwah. Beberapa budaya percaya bahwa ngengat adalah roh leluhur atau jiwa orang yang telah meninggal yang datang untuk memberikan pesan kepada keluarga mereka. Di Jepang dan Tiongkok, ngengat yang muncul di malam hari diyakini sebagai arwah orang yang sudah meninggal yang sedang mengunjungi keluarga mereka. Oleh karena itu, banyak orang tidak akan membunuh ngengat yang masuk ke rumah. Di Filipina, ngengat besar yang terbang di dalam rumah sering dianggap sebagai tanda bahwa arwah leluhur sedang mengawasi keluarganya. 3. Ngengat membawa keberuntungan dan perubahan. Tidak semua mitos tentang ngengat berkonotasi negatif. Beberapa budaya melihat ngengat sebagai simbol perubahan, transformasi, dan keberuntungan. Dalam beberapa kepercayaan penduduk asli Amerika, ngengat melambangkan pertumbuhan spiritual dan perubahan hidup. Sama seperti ngengat yang mengalami metamorfosis dari ulat menjadi makhluk bersayap, manusia juga mengalami perubahan dalam hidupnya. Di beberapa budaya Afrika, jika seseorang melihat ngengat putih, itu dianggap sebagai tanda berkah atau keberuntungan yang akan datang. 4. Ngengat sebagai penyihir yang menyamar. Beberapa masyarakat kuno percaya bahwa penyihir bisa berubah menjadi ngengat untuk mengawasi orang lain tanpa ketahuan. Di Amerika Selatan dan Karibia, ada cerita rakyat yang menyebut bahwa penyihir menggunakan bentuk ngengat untuk memasuki rumah orang. Mitos ini juga berkembang di beberapa daerah di Eropa, di mana orang percaya bahwa jika ngengat terbang di sekitar seseorang di malam hari, itu bisa menjadi tanda bahwa ada seseorang yang mengutuk atau mengawasi mereka secara diam-diam. Ngengat adalah serangga yang memiliki peran penting dalam ekosistem, baik sebagai penyerbuk tanaman maupun sebagai sumber makanan bagi hewan lain. Meskipun sering dianggap sebagai hama atau dikaitkan dengan berbagai mitos, kenyataannya ngengat memiliki keanekaragaman luar biasa dan berkontribusi dalam menjaga keseimbangan alam. Dari ngengat raksasa seperti Atlas Moth hingga ngengat kecil yang membantu penyerbukan di malam hari, setiap spesies memiliki keunikan tersendiri. Dengan memahami lebih dalam tentang ngengat, kita dapat lebih menghargai keberadaannya dan menjaga kelestarian mereka agar tetap menjadi bagian penting dari alam yang kita tinggali. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.